untuk tingkat doktoral yang dapat nilai tertinggi saya dengan nilai 3,99, seluruhnya A, satu yang amin. Sama ayah saya ini lihat nama saya nih ada. Ayah saya gitu, nggak terlalu antusias, padahal saya itu pengen sekali pujian dia. Tapi ayah saya itu memang nggak suka saya kerja-kerja yang menakutkan gitu kan. Jangan menunggangi kasus kita untuk mempopulerkan diri kita. Kita akan populer jika kita melakukan pekerjaan baik dan orang akan dari mulut ke mulut percaya sama kita. Kira-kira kalau ada kasus hukum berapa ya Prof harus bayar Prof Elsa ya? Saya sudah bersama dengan Profesor Elsa Sharif. Jadi viral belakangan ini karena kasus Vina dan Prof berada di atau membela menjadi pengacara dari sejumlah orang yang diduga bersalah di kasus ini. Tapi saya ingin tahu lebih jauh karena kalau saya karena anak hukum, Prof kuliahnya hukum, jadi saya pasti kenal Elsa Sharif. Elsa Sharif mungkin nggak kenal saya, tapi nama Elsa Sharif adalah salah satu pengacara terkenal. Jauh dan terlepas dari semua kasus ini, kalau netizen bisa lihat di Google, Prof adalah pengacara yang selalu warawiri di televisi. Saya nggak tahu karena kliennya orang-orang besar gitu ya, orang-orang terkenal termasuk para artis atau apa. Tapi belakangan kalau Anda lihat di Google ada profesor di depannya. Saya mau nanya, jadi Prof Elsa profesor menjadi guru besar bidang ilmu hukum, pasti lebih spesifik lagi apa Prof? Ya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah bahwa saya menjadi pertama kalinya sebagai profesor ilmu hukum dan teknologi pada tanggal 12 Juni 2023 dari Dikti, di mana saya mendapatkan SK itu dari Kopertis 10 di Padang, dan base-nya saya yaitu sebagai dosen tetap itu di Universitas Internasional Batam. Jadi kenapa Prof menggarisbawahi soal base-nya saya menjadi dosen tetap, karena memang salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi tadi adalah salah satunya dengan menjadi dosen tetap. Tidak boleh hanya dosen tamu istilahnya ya. Dosen tamu istilahnya. Tetap. Jadi saya mau konfirmasi itu Prof, ini profesor honoris causa atau profesor dengan tadi ada syarat-syarat yang sangat-sangat rigid ya dari Dirjen Dikti ya Prof ya untuk bisa menjadi profesor. Profesor bidang apa, ilmu hukum teknologi. Pertama di Indonesia. Gimana sampai kemudian menjadi sangat spesifik di bidang ilmu hukum dan teknologi Prof? Saya sendiri juga tidak mengerti ya. Karena kan waktu kita mengajukan itu kan segala keahlian kita dan sertifikat kita kan diberikan. Dan memenuhi hukum atau enggak gitu ya. Dan kemudian saya tanyakan, ternyata saya mengajukan kan ada 9 keahlian saya, di mana bidang-bidangnya banyak berkaitan, ada beberapa berkaitan dengan teknologi. Jadi saya pernah juga mendapat kejuaraan dari Dikti kan, penemu arbitrase online itu kan udah teknologi. Dan kemudian dipublish di ASLI itu adalah Asian Law Internasional di Taipei, Taiwan. Jadi saya presentasikan arbitrase itu dan saya mendapat nomor 1 di Indonesia. Jadi Prof total udah jadi lawyer tuh udah berapa tahun Prof? Lawyer saya 40 tahun. Ya, lebih tua dari usia saya. Tahun 1985 sudah megang walaupun belum dapat license ya. Tapi saya sudah senang menanganin perkara gitu. Nah, saya mendapatnya pengacara praktek 89. Kemudian sebagai advokat 92. Dulu kan ada pengacara praktek dan advokat. Sekarang kan 1 kali aja ya. Jadi ya,
dari sebelum 89 kan saya harus praktek dulu supaya Baru bisa dapat ini. Kalau sekarang kan mungkin ikut pendidikan profesi advokat minimal 2 tahun ya. Magang istilahnya sekarang Prof. magang itu yang praktek ya kan. Ya. Baru setelah dapat beberapa perkara selama 2 tahun dia baru mendapatkan, baru disumpah. Gitu. Waktu itu Prof mengawali karir sebagai pengacara di kantor hukum mana gitu ya, sampai kemudian Prof memutuskan untuk ya saya punya kantor hukum sendiri deh, dan akhirnya sekarang seperti yang saya katakan, terlepas dari kasus Vina, sebenarnya kalau kita googling Elsa Sharif sudah banyak sekali kasus-kasus high profile yang Prof tangani. Gimana ceritanya Prof? Sebetulnya Aisyah nggak menyetujui ya saya jadi seorang advokat, dan saya seorang yang matematis. Di dalam waktu high school yaitu saya kan selalu senang ikut bertanding kompetisi ya, saya paling senang. Jadi dalam matematika, dalam fisika, dan saya adalah pelajar teladan nomor 1 di Provinsi Lampung. Jadi macam-macam lah keahlian saya, termasuk karateka dan kemudian juga menyanyi, serius, Prof? menari, ya. Hobi saya. Kalau mengikuti ayah saya, opa saya, mereka lebih serius, kutu buku dan segalanya. Kalau mengikuti ibu saya dan nenek saya, dia senang musik, senang ya yang seni ya. Jadi kemudian masuk di saya semua. Oke, Prof jadi punya bakat itu, tapi kemudian Prof sendiri memutuskan untuk, kan tadi katanya justru dari eksakta ya, latar belakang waktu di sekolah menengah atas. Terus pilih jadi fakultas hukum itu ayah saya. Ayah saya minta saya hukum karena saya kan orang bank, ya, petinggi di Bank Rakyat Indonesia. Terakhir jabatannya direktur di BRI. Jadi dia punya kesan pengen saya jadi notaris yang kerjanya di bank-bank gitu. Jadi tapi saya bilang saya nggak mau jadi notaris karena notaris kan udah format dan ketemunya orang-orang tertentu, mau transaksi dan segala. Nah kalau jadi lawyer punya sisi yang lain, dan saya kan seneng jelimet, hal-hal yang jelimet. Karena waktu kecil itu saya masih umur 8 tahun, 9 tahun, saya udah senang membaca majalah Intisari. Di mana di halaman cikal bakalnya Kompas ya, Harian Kompas. Iya, di halaman 44 itu. Apa itu? Ada masalah penyelidikan pembunuhan. Dan saya saking senangnya itu kalau tiap bulan, kan itu cuma sekali bulan, saya udah bilang, ya mana intisarinya ya, saya mau baca. Nah saya juga lihat kegemaran membaca saya itu berbeda dengan anak-anak kan main lompat-lompatan, main tali. Prof suka baca? Saya nggak suka, saya senangnya baca aja di pojok, saya baca intisari, baca buku-buku tebel-tebel. Dan saya senang sekali masalah pembunuhan itu, senang. Bagaimana polisi, detektif ya di sana bisa mengungkapkan pembunuhan yang begitu sulitnya. Saya masih kecil, malah saya pernah lucu tuh waktu umur 9 atau 10 tahun, saya masih di Semarang kayaknya. Saya bilang, saya bisa loh membunuh orang tapi nggak ketahuan. Saya akan taktiknya gini. Masa, kok jadi gini sih hasilnya? Terus ayah saya bilang gini, mungkin dia kaget kali ya. Terus ayah saya bilang gini, Elsa, kamu baca itu kan bagaimana kesuksesan dari detektif mengungkapkan pembunuhan. Berarti semua pembunuhan bisa diungkap. Saya bilang, walaupun sudah hilang buktinya segala rupa. Itu ada cerita di Scotland. Itu ada seorang suami membunuh istrinya. Terus saya baru ingat, oh ya Allah, itu yang bisa menemukan hal itu. Jadi saya lari lagi, oh masalah kekuasaan dari Allah. Jadi terus saya datang lagi sama saya, kayaknya nggak bisa ya jadi pembunuh. Saya bisanya
mecahkan kasus pembunuhan. Iya. Ya, termasuk kasus Vina yang belakangan bikin Prof muncul-muncul lagi di TV gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat kan Prof itu paling banyak, ya sering banget sih muncul di TV sih, gara-gara Prof biasanya ada kliennya artis atau enggak kasus yang high profile karena melibatkan figur publik. Nah, Prof masih ingat nggak kasus pertama yang Prof pegang? Masih. Apa itu, Prof? Pertama ya, bukan kasus. Ini saya dibawain teman saya, nih bikin perjanjian, gitu kan. Sebagai lawyer junior ya kan? Bukan lawyer tuh, belum wisuda, tapi saya udah lulus. Bikin perjanjian kerjasama, saya lihat contoh-contoh apa semua. Padahal saya nggak ikut kursus. Saya adalah lawyer yang nggak pernah ikut kursus. Kan orang-orang kursus ya, saya nggak. Bisa nggak? Saya selalu bilang bisa. Karena saya bilang, nanti saya kan cari tahu supaya bisa kan. Bikin perjanjian, bagus. Terus ada nggak perjanjian nih? Bagus nggak perjanjiannya? Oh bagus. Waktu itu kalau nggak salah untuk perjanjian supplier apa tuh di salonnya Rudi Suhar apa ya? Rudi Suwarno. Salon ya? Salon. Oh masih ada sampai sekarang Prof? Tapi saya nggak ketemu orangnya, dibawain teman saya. Udah saya bikin bagus nih. Terus dia bilang gini, nih dikasih 50.000. Dia bilang gitu. Dikasih 50, nih kamu 30.000, saya 20.000. Ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Saya senang. Oh kerja gitu-gitu dapat duit nih, gitu kan. Nah ayah saya salah tuh bilang, jadi lawyer nggak ada duitnya, gitu. Terus yang kedua, saya membantu Telkom. Bukan membantu, saya membantu Satpam. Kan pada saat tahun itu ya saya lupa tahun berapa, itu Telkom di Jakarta pindah semua ke Bandung. Ya kan berarti Satpamnya harus di PHK. Dan Satpam ribut semua ini itu minta tolong sama saya. Saya memberanikan diri, saya didampingin sama ibu saya datengin direktur Telkom, dia kan lucu sekali nih orang. Datang lawyer, ini lawyer atau apa? Tapi dia lihat saya, mata saya cerdas. Direkturnya seneng. Coba apa? Saya kuasa hukum dari Satpam. Itu ada 500 itu. Kaget dia bilang, ini kecil-kecil ini, kemudian saya kecil ya. Kecil ini kok orang bisa percaya sama dia. Terus udah tuh saya ceritain gini. Gak bisa Elsa, dia bilang gitu. Kamu memperjuangkan itu untuk tetap bekerja gimana? Dia tinggalnya di Jakarta, sedangkan kita mau pindah ke itu. Oh iya ya, aduh, bisa malu juga, goblok juga nih saya dalam hati saya. Ya saya bilang oke lah, tolong bantu Pak. Mungkin dikasih satu kenaikan dari PHK-nya itu, dana PHK-nya. Tetap nggak bisa. Saya cari akal, nggak putus asa saya. Nggak bisa karena itu kan kita pemerintah. Jadi itu udah ditegaskan pemerintah, segitu saya bayar. Gini deh Pak, kan mereka tuh Satpam ya, saya bilang gitu. Daripada dia demo-demo segala rupa nggak karuan, coba Bapak kita bikin agak lebih luas. Maksudnya ajaklah mereka makan-makan, jadi dimanusiawikan. Ada aja pikiran saya. Di manusianya kita ajak makan-makan dia, mereka foto-foto sama itu kan dulu foto susah, nggak ada handphone. Pakai film gitu, film ya kan. Bikin foto mungkin kasih, dan mereka kan harus kerja lagi. Bapak kasih itu aja, kasih tulisan surat rekomendasi. Gitu. Jangan seperti ini. Oh ya, ajak makan-makan, kasih surat rekomendasi. Kalau Bapak mau kasih bonus sedikit-sedikit nggak apa-apa, atau kenang-kenangan. Udahlah itu aja, saya bilang gitu. Udah cukup tuh Elsa. Dia kan karena saya dianggap masih kecil ya. Sebetulnya sih nggak kecil juga, saya umurnya sekitar 29-an pada saat itu. Terus saya bilang iya, terus saya bujukin tuh si Satpam, nggak bisa begini. Kamu mau turutnya? Ini kan nanti ketemu direktur, kamu kan nggak pernah salam sama direktur sebelumnya. Sekarang direkturnya udah mau gini, kita makan bersama, kan dihargai, terus dapat rekomendasi.
surat rekomendasi kamu bisa bahwa kamu bekerja dengan baik dan bisa kerja tempat lain. Terus bisa foto, bisa saya minta kenang-kenang, nggak tahu kenang-kenangannya apa. Ya udah. Ketemu, Terus dijadiin pesta perpisahan itu para satpamnya, direktur mau pindah ke Bandung, terus dikasih itu rekomendasi, itu foto bersama, makan-makan kan. Terus kayaknya dia dikasih duit sedikit deh, cuman saya nggak tahu berapa. Dikasih di amplopnya, satu lagi amplopnya ada 2, satu rekomendasi. Terus kan mereka senang, terus semua pada terima kasih ya Bu Elsa gitu. Sebetulnya mereka apa Mbak Elsa atau apa saya lupa pada saat itu. 500 satpam terus happy banget, terus udah pergi kan. Saya bilang terus saya datengin kan direkturnya, terima kasih ya Pak, mereka udah senang gini-gini. Terus itunya direkturnya, mereka direktur termasuk direktur utamanya, jangan pergi dulu, ada hadiah. Mereka kan tahu saya nggak terima, saya tulus ya bantuin si satpam. Ada hadiah dari kami. Oh terima kasih, saya sama ibu saya. Terus itu dikasihlah amplop. Terus saya bilang, banyak sekali Pak. Dikasih kalau nggak salah 300.000 lah. Ketika itu ya? Udah 30.000, saya dapat lagi 300.000. Naik nih. Naik nih tarif saya 300.000. Sebenarnya banyak besar, terus dia bilang gini. Dia bilang gini, itu diperhitungkan jika mereka demo. Terus ada kerusakan apa, nilainya lebih dari 300.000. Dan saya tahu Anda tidak dibayar oleh mereka, Anda tulus, ini untuk saya, nggak usah ditolak, itu memang kita udah perhitungkan semua. Jika ada kerusakan dan segala rupa dari demo, ini jauh lebih mahal ketimbang nilai saya, itu ya. Saya kasih Elsa 300.000. Saya bilang boleh nih. Nah kalau itu mulai dari 30.000 terus 300.000. Kalau sekarang nih Elsa Syarif nih, kalau takut juga kita ngetok-ngetok kantornya Bu Elsa nih, kira-kira kalau ada kasus hukum berapa ya Prof harus bayar? Prof Elsa ya? Saya kalau dilihat saat ini itu yang bayar saya kayak itu ya subsidi dari yang bayar untuk yang tidak bayar. Oh, jadi ada yang bayar, ada yang pro bono juga yang Prof terima. Tapi maksudnya kan nih kalau lawyer itu gede-gedean fee Prof. Enggak ya? Saya enggak gede. Ya ngapain sih berkelebihan ya. Orang bangga bener 3M, M gitu semuanya. Tapi begitu 3M orang mabok, terus itu nggak ada yang lagi yang datangin kita. Terus kita udah foya-foya karena dapat miliaran, sudah itu kosong melompong kan. Jadi kalau saya kerjaan saya banyak kok. Jadi sangat banyak kan, banyak yang juga tidak bayar. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang ada yang saya tidak bayar, tapi dia bisa memberikan setelah berhasil. Oh, success fee. Jadi operasionalnya dari kita. Oh, gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya ke Prof Elsa ini kan nggak banyak Prof lawyer perempuan yang bertahan mungkin di semua pekerjaan ya gitu ya Prof. Nggak semua perempuan bisa sampai puncak gitu karena mungkin harus ada berbagi waktu dengan keluarga, ya nggak Prof? Apalagi Prof nanti tadi sampai profesor, berarti kan kalau saya bayangkan Prof waktu buat kerjaan, waktu buat keluarga, waktu buat sekolah sampai tinggi profesor. Jadi saya nggak tahu nih Profesor Elsa Syarif bagi waktunya gimana jadinya? Saya juga bingung juga karena saya selalu ada ya kita negosiasi waktu ya untuk itu. Tapi kalau cukup kuliah, Prof sehari. Kalau kuliah saya datang. Hadir langsung ya. S2. Tapi alhamdulillah ya S2 saya itu cuman saya jalani 8 bulan dan wisudanya ya 9 bulan jadinya. Keseluruhannya 9 bulan. Hanya 9 bulan ya, berarti lebih cepat dari normal biasanya ya. Dan dapat nilai yang memecahkan rekor 3,89. 3,89. Tapi kalau S3 saya memang
waktu itu pada waktu wisuda Bapak Rektor kan pidato ya. Di dalam pidato Rektor itu sampai sekarang saya simpan, saya adalah dapat nilai tertinggi akademis, dari nilai akademisnya di Unpad ya. Untuk tingkat doktoral yang dapat nilai tertinggi saya dengan nilai 3,99, seluruhnya A, satu yang A-. Ya, tapi A Karena semua. 0,1 ya, kurang 0,1 jadi 4 sebenarnya summa cum laude. A minus kalau gitu. Apa itu A minus, Prof? Enggak ada di Unpad, nggak ada summa cum laude aja. Cum laude aja. Dan udah itu ahli bedah, dokter ahli bedah, dapat nilai yang lebih. Prof dari Fakultas Hukum, satu lagi dari Fakultas Kedokteran. Itu yang disebut oleh Ya, rektor tingkat ya. Doktor ya, ada tingkat doktor, ada tingkat magister, ada tingkat itu gitu. Semuanya ada juaranya. Nah itu kan Prof berarti kuliah beneran, karena saya juga Fakultas Hukum, Prof. Saya pernah lah tahu, karena saya juga dekat dengan dosen-dosen, ada juga lawyer-lawyer terkenal yang kayaknya nggak kuliah, Prof. Saya juga bingung ini kenapa jadi terkenal di TV ya. Padahal saya tahu tugasnya gimana, karena saya juga ikut bantu dosen-dosen di kampus dulu, Prof. Jadi kok terkenal tapi nggak pernah sekolah gitu. Tapi Prof benar-benar menjalani kuliah hadir secara langsung itu Prof jalani. Iya. Makanya saya bingung juga Prof bagi waktunya gimana. Saya hadir karena itu kan waktu S3 itu, waktu S2 itu kan memang sore ya kita datang. Kalau waktu S3 juga sore kita datang. Saya ya bersyukurnya begini. Waktu saya S2 itu kan saya cuma 8 bulan ya. Dan saya kejar sekali yang terdahulu, yang terlewatan. Saya bikin makalah terus. Terus ngadep ke dosen. Ke dosen. Ya dosennya marah, kok kamu terlambat sih. Iya. Saya dan begini terlambatnya gini. Saya bersyukur, berterima kasih pada Profesor Irianto Seno-Aji. Saya diberi kemudahan, saya udah terlambat. Harusnya kan bulan Mei. Saya baru masuknya bulan Agustus. Jadi berapa bulan itu harus dikejar dan ya. Kemudian saya dimasukkannya pidana. Saya bilang kayaknya pidana gue udah jago rasanya. Saya nggak mau pidana. Terus nggak mau dipidana, saya minta perdata. Nah di perdata itu nggak bisa, saya udah terlambat. Saya bilang nggak, kalau pidana nggak mau deh, saya keluar lagi begitu. Karena di pidana hidup saya banyak sekali sidang-sidang pidana. Kayaknya itu aja deh. Kalau perdata saya mau. Terus dibilang gini, masalahnya kalau pidana itu 18 mata kuliah. Kalau perdata itu 24. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Nggak apa-apa. Bisa lulus nggak? Saya bilang bisa. Terus bisa nggak nanti diituin? Ngejar ketertinggalan. Tapi bisa lulus, saya percaya bisa lulus. Tetapi nilainya asal-asalan. Enggak, saya bakal bagus, saya bilang. Buktinya tadi 3, berapa? 3,89. 9. Saya membacakan rekod yang terakhir itu 3,86 waktu itu ya. Terus saya bacain rekod dengan dikit amat sih. 0,3 ya? 0,03 ya? 3,89 dikit aja. Ya kan lumayan kan. Dan tapi yang paling bagus itu kan saya bikin pengadilan tanah. Dan ada sampai 800 halaman. Terus saya kasih ke Prof. Lili Rosidi. Prof. Lili bilangnya apa nih, ban radial gitu, ini ejek. Ya ini tesis saya. Aduh, namanya S2 nggak usah pakai gini, ini mah nggak udah untuk disertasi, udah sisihkan bikin baru lagi. Wah, waktu saya udah mepet kan. Akhirnya saya bilang bikin konversi Eikendom. 300 halaman selesai dan lulus. Nah, dia kan saya bilang capek lah kuliah nih. Totonya dia dipanggil, itu masuk S3. Kenapa? Males Pak. Prof, kamu kan udah punya disertasi tuh.
yang kemarin. Iya yang kemarin. Jadi akhirnya lanjut. Lanjut. Oh, kalau lawyer-lawyer muda nanya ke Prof gimana caranya dapat klien-klien yang prominent gitu, yang high profile kan, itu kan dambaan dari banyak lawyer Prof. Bisa punya karir bagus ya kan, punya kantor hukum seperti ini, kantor hukum Prof juga letaknya strategis banget, saya tahu pasti harganya nggak murah kalau punya aset di sini gitu ya. Gimana caranya, gimana triknya biar bisa jadi dapat klien yang bagus-bagus? Saya nggak melakukan apapun ya. Oh ya? Iya, nggak mengiklankan juga enggak. Terus waktu dulu apalagi dulu nggak ada medsos. Oh. Saya sendiri juga nggak tahu. Saya nggak bisa menjelaskan, ya. Karena begitu adanya dan saya tidak melakukan apa-apa. Dan saya pernah juga kasusnya pembunuhan Abdul Hai. Itu tahun berapa itu, Bro? Tahun 1988. Itu kasus cukup besar dan sangat membanggakan saya. Itu dosen UPH, UPN. Dan kemudian belum ada UPH kali ya. UPN maksudnya. Dan pembunuhnya itu Pratiwi. Klien saya Pratiwi, sebagai istri kedua dosen UPN ini. Dan kemudian ada koneksitas yang saya berjuang bahwa pengadilan ini salah. Nah ini tapi bukan saya kan kata ya, kan KUHP baru diresmikan tahun 1981 ya. Dan itu kalau nggak salah 86 atau 88 saya lupa. Sehingga pada saat itu hakim maupun jaksa atau polisi tidak ingat bahwa tidak mengerti banget. Belum menguasai banget lah ya, Prof ya. Jadi di dalam KUHP itu menjelaskan adanya tim koneksitas. Kata ternyata pembunuhnya ada sipil dan ada polisi. Dua polisi, dua sipil. Terus saya kan senang baca dong, jadi saya membuat eksepsi bahwa ini pengadilan tidak sah. Karena harusnya jaksanya koneksitas, hakimnya koneksitas, kan hakimnya harus ada sipil dan militer. Waktu itu masih akabri ya? Polisi masih ya? di bawah TNI. Jadi saya lakukan itu, eksepsi ditolak. Tapi saya banding, udah saya nggak tahu, saya sidang lah. Akhirnya sidang, karena ini memang berencana ya beneran, dengan segala saya minta segala pernyataan maaf, segala rupa, karena dikasih makanan itu racun tikus. Dan saya senang sekali pada kasus itu. Pertama kali saya masuk tulisan di halaman pertama Kompas. Harian Kompas waktu itu. Wah, keren dong 80-an. Tahun 80-an. Saya bilang sama ayah saya, nih lihat nama saya nih ada. Ayah saya gitu. Enggak terlalu antusias, padahal saya itu pengen sekali pujian dia. Tapi ayah saya itu memang enggak suka saya kerja-kerja yang menakutkan, dia bilang gitu kan. Ya udah saya pikir gimana ya. Terus saya kan diwawancara Tempo. Wah, keren. Saya kasih lihat lagi, ya, ini wawancaranya apa nih, namanya nih. Elsa Syarif nih. Nama Syarif kan nama ayah, sebenarnya gitu. Kan nama saya cuma Elsa doang. Syarif itu saya tambah karena saya malu, nama saya kependekan. Elsa doang. 4 gitu ya? Iya. Memang Elsa itu singkatan nama dari nenek saya. Nenek saya kan Belanda Portugis. Jadi Elsa tuh eminent, liefde, Z itu zoet, A arde. Jadi maksudnya eminent tuh elegans ya. Terus liefde saya penuh kecintaan, hidup saya cinta sama orang, membantu dan sebagainya. Itu kan doanya nenek saya ya. Kalau zoet itu cute. Ceritanya karena saya kecil, lahirnya cuma 2 kilo, prematur. Terus kemudian
A-nya Arde. Arde kan rendah hati, tidak sombong. Nah, mudah-mudahan doa nenek saya itu benar terciptakan pada diri saya, itu yang saya ingat. Mudah-mudahan itu kan keinginan nenek. Dan kemudian nama adalah doa. Nama adalah doa. Nah, itulah yang saya happy, mulai bisa masuk di koran, masuk di ini. Dan kemudian diputuslah perkara itu. Pratiwi mendapat 15 tahun. Terus saya tanya, kamu mau nggak banding? Pratiwi udahlah, nggak apa-apa, saya memang pembunuh kok, gini-gini, saya terima aja. Terus saya bilang, iya nanti saya bantuin ya untuk remisi pengurangan gitu. Iya, jadi dia akhirnya ingkrah kan. Nah, waktu ingkrah itu kira-kira berapa bulan kemudian turunlah putusan PT. Eksepsi saya diterima loh. Memang salah ini. Pengadilannya tidak koneksitas. Tapi kan sudah selesai, sudah inkrah. Tapi itu kebanggaan saya bahwa saya ada sesuatu yang saya merasa bangga bahwa saya punya ketelitian hal itu. Dan itu yang Prof bawa terus-menerus di semua kasus-kasus yang Prof tangani gitu ya. Dan itu juga akhirnya ya terkenalnya saya bukan karena saya cuap-cuap. Terkenalnya saya, kan waktu dulu belum ada medsos. TV aja nggak masuk kita TV. Tapi terkenalnya karena pekerjaan saya gitu. Jadi saya kan juga pengajar dari PKPA. Jadi saya jelas ke para calon-calon lawyer, advokat, jangan menunggangi kasus klien kita untuk mempopulerkan diri kita. Kita akan populer jika kita melakukan pekerjaan baik dan orang akan dari mulut ke mulut percaya sama kita. Jadi kredibilitas itu tuh akan terbangun dengan sendirinya. Jadi kayak membuat branding ya. Ya, personal branding kalau istilah kekiniannya, Prof. Iya, personal branding. Jadi dengan cara kita bekerja dengan baik gitu aja. Tuh kan, jadi kalau yang masih punya catatan jejak, kalau sekarang ada di jejak digital, kalau sekarang mungkin susah nyari harian Kompas sama Tempo ya Prof ya, tahun 80 berapa tadi Prof? 88 ya? Tadi kasus itu ya? Kasus itu sekitar 87, 88. Iya kan 87, 88 Prof Elsa tuh udah masuk masuk Kompas dan Tempo ya. Seneng banget lah. Yang hingga kini masih menjadi dua perusahaan pers yang bonafit Prof, yang punya kredibilitas yang sangat baik. Jadi Prof, ketika Prof dapat kasus, Prof sendiri tuh kan gini, mungkin ada ya, yang penting ada kasus deh, yang penting ada yang dipegang, namanya juga lawyer gitu. Kalau Prof sendiri ada kualifikasi tertentu nggak ketika ya saya mau deh megang kasus ini, ada nggak? Enggak, saya pokoknya kasus ini menarik. Sebagai contoh nih ya. Ini juga kadang-kadang akal-akalan saya juga lucu. Nah, saya pegang kasus pemalsuan. Saya di Posbakum ya, saya datengin penjara. Benar, saya berani tuh. Padahal saya takut juga. Ketemuin siapa yang belum punya lawyer kan. Nah, kan gratis itu. Nah, si pemalsuan surat AIDS yang untuk pekerja yang dikirim ke Arab. Pekerja migran ya. Jadi dia dihukumlah kan, ditahan karena pemalsuan. Jadi nggak punya lawyer, saya bilang udah deh nggak apa-apa, saya yang pegang, saya bantu. Kasian dia nggak punya duit dan saya bantu aja. Pro bono juga itu Prof? Iya. Terus tapi kan untuk ilmu saya. Terus saya pikir-pikir, ada nggak sih ya dari Arab tuh. Saya bilang, kamu kenapa mau bikin surat-surat palsu itu? Orang kan nggak ada kerjaan Bu. Mereka kasih saya ala kadarnya, saya bikinin lah mereka untuk bisa kerja. Kalau surat AIDS ini, bebas AIDS ini, harus bayarnya sekian, mana mampu Bu untuk jadi pembantu. Iya juga ya. Saya pikir. Ya. Terus saya pergi ke kedutaan besar Arab. Nggak mungkin orang tidak terpikir itu. Saya datang, saya ngantri di luar, kan dulu kayaknya di Menteng lah.
sang antri itu orang sampai dua kaget lihat orang Arab itu. Apa kamu mau? Itu kan saya kecil. Terus saya bilang, saya mau ketemu duta besar. Nggak bisa kamu ketemu. Waduh, mau ketemu dubes. Keren ya kan. Akhirnya dikasihlah kayaknya konsul tak apa. Saya nggak ngerti, saya udah lupa. Terus saya ceritain, ya lumayan saya kan bisa bahasa Inggris. Nah itulah saya bilang advokat supaya keren bisa lah bahasa Inggris. Saya datang ke sana terus saya jelasin, kan kita mengirim pekerja, ada nggak selama ini dalam pengiriman itu ada kasus bahwa ternyata pekerja itu mengalami AIDS gitu. Terpaparnya justru di sana maksudnya ya? Iya. Oh, oke. Kan ini kan palsu, berarti kan nggak diperiksa kan. Nggak ada tuh kasus ada AIDS dari pekerja kita. Dia cek semua ini. Saya datang lagi. Ada nggak? Udah kami cek nggak ada. Oh oke. Kalau nggak itu bisa nggak bikin surat keterangan bahwa selama ini tidak ada ini pekerja yang dikirim. Berarti kan aman nih. Nah, terus dia pikirkan dulu kan. Terus akhirnya mungkin dia tertarik ya. Dia bilang ya kami buat surat. Dan mereka datang persidangan itu. Kan gue ditonton sama orang-orang itu kedutaan Arab itu. Terus saya bilang, kenapa mahal sekali surat AIDS ini untuk kehidupan. Pokoknya gue itu udah melakukan pembelanya sip lah, bagus lah. Akhirnya terus saya bilang, ternyata dia kan membantu dengan dapat bayarannya cuma 50.000. Paling tinggi 100.000 untuk membantu, tapi kalau nggak salah kalau surat S itu 750.000. Jauh lebih mahal ya? Tidak mungkin mampu, saya bilang. Kenapa pemerintah udah rakyatnya tidak bisa bekerja, tapi kemudian ternyata dipersulit lagi nih harus mahal sekali. Administrasi. Nah, tapi memang persyaratan surat AIDS itu dari pemerintahan Arab. Nah, terus Prof? Iya langsung hakim juga betul juga nih. Jadi hukumannya ringan dan kedutaan datang loh. Di persidangan itu? Persidangan maksudnya tidak cuma nonton. Tapi menyaksikan, berarti menjadi atensi mereka minimal begitu ya Prof? Dan hakim juga lihat orang kedutaan itu datang gitu. Jadi kita bilang sebagai lawyer itu sebetulnya punya satu pemikiran yang baik. Itu yang saya bilang. Logikanya gimana kita harus cari apa untuk membantu klien kita. Itu kerjaan begitu. Saya pergi ke kedutaan, kan orang nggak mikir. Out of the box gitu ya. Dengan cara-cara yang sudah ada sebenarnya mungkin tapi nggak terpikir oleh semua orang. Prof bisa melakukan itu. Betul. Jadi kalau Prof tadi saya bilang ada sekolah, keluarga, terus sekolah sampai profesor lagi saya bilang tadi ya, terus megang-megang kasus. Jadi Prof cara bagi waktunya tuh gimana Prof? Bisa aja ya. Oh ya? Tapi saya bukan itu aja, saya juga megang sebagai ketua umum organisasi Perhaki ya. Perhaki, organisasi perempuan wirausaha. Saya ingin membantu perempuan-perempuan itu bisa mandiri, biar di rumah dia bisa dapat duit, sehingga saya membantu itu. Nah makin sibuk lagi tuh, gimana bagi waktunya Prof? Bisa saya semuanya. Terus kemudian saya juga punya perusahaan-perusahaan yang saya tangani. Ada perusahaan mining, ada perusahaan gas yang untuk ini outsourcing dan semuanya. Jadi kalau kata netizen, saya mengutip apa yang dituliskan oleh beberapa atau sejumlah netizen di media sosial gara-gara ada kasus Vina Cirebon ini Prof. Jadi kalau dibilang Elsa Sharif nyayur nih karena peninjauan kembalinya ditolak, jadi sebenarnya sumber pendapatan Elsa Sharif banyak sekali, jauh lebih besar di luar dari. Iya, tidak dari lawyer aja. Tidak dari lawyer aja ya, bahkan kebanyakan pro bono. Kebanyakan. Hanya demi biar terus. Ini otaknya berpikir dong. Sampai sekarang Prof. Latihan otak itu sport otak namanya. Dan saya merasa bersyukur ya kepada Allah
diberikan kelebihan-kelebihan dari Allah untuk berpikir. Jadi kalau saya menangani kasus, saya hanya sepintas saja, kadang-kadang cuma dengar, belum tentu saya baca. Saya bisa mendiktekan untuk satu buku tanpa melihat apapun. Nanti saya cuma bilang nomor sekian yang kamu masukin ya, nomor ini yang saya nggak hafal angka-angka, nama orang nggak hafal. Tapi ceritanya abis ini ya bikin nama ini semua saya dikte. Setelah mereka isi semua, datang lagi baru saya koreksi. Cepat itu. Jadi mau bikin disertasi pakai mulut aja saya. Lisankan, terus diketikin. Datang baru saya periksa. Aturannya benar, tulisannya, nomor apa, nama itu baru ya. Prof periksa lagi. Termasuk buku-buku Prof juga gitu. Prof lisankan, terus diketikin, baru Prof baca lagi. Bab 1 isinya apa? Ini aja. Dari bab 1 itu ada poin A, B-nya gitu-gitu saya. Itu Prof lisankan ya. Lisankan. Saya dulu tulis sendiri. Tapi kan karena banyak menulis, telepon dulu kan pakai telepon, saya kena kena saraf kejepit di leher. Terus saya banyak duduk kena saraf kejepit di tulang belakang. Jadi perlu dibantu sama. Ya, jadi saya nggak boleh berat-berat untuk menulis apa yang membuat tegang pundak saya gitu loh. Tapi Prof berarti sampai sekarang, berarti Prof usianya sekarang berapa? 67 tahun. Ada rem-remnya nggak, ngerem-ngerem misalnya, maksud saya itu ngurang-ngurangin ini deh kegiatan deh, udah mau ini kayak Prof mau pensiun nggak? Enggak. Jadi nggak akan pensiun Prof? Nggak, karena otak itu perlu dilatih. Nanti mungkin jadi pikun, Alzheimer. Saya minum vitamin macam-macam untuk otak saya. Supaya tetap encer untuk berpikir. Iya. Nah makanya tadi saya tanya, Prof sekarang tuh ngurang-ngurangin nggak jam, misalnya udahlah saya kalau kerja itu ya hanya 6 jam aja lah, ketemu klien, urus organisasi nanti di weekend aja deh, ada nggak gitu? Enggak. Jadi sehari Prof bisa susah kita, gimana cara ngeremnya ya? Karena itu kan tergantung permintaan. Sehingga saya kalau ada orang terus saya ngatur, ini jadwal. Bisa nggak ini? Jam berapa? Masih kosong. Yang kosong. Ya udah ini aja deh. Terus misalnya saya agak capek, besok aja nih. Jadi saya nggak bisa bilang ngerem dari mana gitu loh. Bingung juga saya kalau ngerem. Jadi ada aja gitu ya, yang mau menemui Prof. Jadi seperti ini juga untuk bisnis. Ini bisnis ya. Bisnis mining saya. Mau ketemunya hari Sabtu. Terus dia nggak punya waktu lagi, masa saya tunda, bilang nggak bisa. Jadi kayak pejabat tinggi aja saya, pejabat negara atau apa. Ya udah Sabtu, nggak ada, memang nggak ada tuh, ngapain gue nganggur, duduk-duduk santai-santai, emangnya mau berjemur saya, kan nggak mungkin. Itu duduk-duduk itu, saya tidak ada sistem duduk-menduduk. Jadi santai itu nggak ada, kata santai itu buat kerjaan itu santai. Setuju kalau ini. Kerjaan itu santai, Prof. Bener nggak tuh? Setuju. Saya juga sering protes. Tapi saya setuju soal ini, Prof. Yang soal kerjaan itu santai kan, Prof? Iya. Kenapa dibikin berat? Apanya? Emang kita ngangkat karung, beras, kan enggak. Cuma tinggal ngomong doang, ya kan? Terus dia bilang gini, saya tinggal jawab aja. Rasanya santai. Jadi nggak berat-berat apa menurut? Kalau konsep juga, mungkin anak buah saya kali merasa berat. Saya bilang, lu berat karena nggak berlibur, gue bilang gitu. Ada kerjain ini. Tapi mereka ternyata apa yang saya diktein menjadi exciting mereka. Mereka akan bekerja. Kemudian membuat konsep, dibuatlah berkas-berkas dari list yang Prof lisankan. Oke, Prof jadi lawyer, terus Prof juga ternyata tadi ada bergabung di dosen, terus bergabung di organisasi, bahkan Prof juga salah satu pendiri Peradi. Betul ya? Prof juga suka berorganisasi dong kalau gitu ya? Suka berteman saya. Kita itu kan manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita kalau nggak bergaul jadi soliter kan lucu sekali.
Emang terus kita bisa jadi bodoh gitu loh. Iya, benar, nggak boleh, kita harus bergaul. Apa benefitnya Prof kalau berorganisasi kalau menurut Prof Elsa sendiri? Ya kita bisa tahu kesulitan orang, dan kita bisa bantu, dan kita bisa lihat kesuksesan orang, dan kita bisa niru, oh dia sukses karena ini. Kita kadang-kadang kita misalnya di satu organisasi kan, organisasi perempuan ini Koani ya. Jadi saya kan salah satu organisasi saya masuk di Koani. Jika kemarinnya kongres, gimana kita terus bikin strategi untuk memenangkan jagoan kita. Nah, terpilihlah Ibu Nani Yono. Oke, organisasi jadi lawyer, akademisi, terus organisatoris gitu ya, karena suka berorganisasi. Prof juga terjun ke politik ya? Ya, politik sebetulnya saya terjun pertama organisasi partainya adalah Hanura, saya pendiri sama-sama Pak Wiranto. Salah satu pendiri ya. Terus kemudian saya juga sekarang udah pindah ke Gerindra, Pak Wiranto juga udah keluar dari Hanura. Dan yang paling dengan di Hanura itu saya dekat sama Pak Wiranto. Pak Wiranto pernah menunjuk saya sebagai lawyer dari 40 jenderal yang mana dinyatakan oleh PBB, dunia internasional bahwa melanggar HAM. Dan saya bersama-sama Mayor Jenderal Zaki Makarim, kita melakukan segala upaya menjelaskan pada Menteri Hukum dan HAM, MK dan juga DPR, yang kemudian disampaikan juga kepada PBB, bahwa di Indonesia ini polisi TNI tidak melakukan suatu pelanggaran HAM. Oh, Prof salah satu lawyernya ya? Bukan salah satu, cuma satu-satunya. Cuma satu-satunya? Oh, hanya Prof sendiri yang megang 40 itu? Di 40 itu hanya saya dan 50. Dibantu oleh Pak Zaki Makarim. Oh. Bukan salah satu. Satu-satunya? Karena Pak Wiranto hanya percaya sama saya. Dan berhasil dinyatakan Indonesia tidak ada pelanggaran HAM. Karena itu pernah mendengar kali di TV1 itu saya waktu dinyatakan bahwa Pak Prabowo ini melanggar HAM, saya protes keras. Kebetulan memang komandan tim Mawar adalah om saya sendiri, Hairawan. Mayor Jenderal Hairawan sekarang ya, udah purnawirawan. Dia pensiun dini karena ikut Gerindra. Saya memberi pernyataan keras gitu bahwa padahal saya sama Pak Wiranto kan deket ya. Pak Wiranto, Pak Fahru Rozi, saya bilang jangan nyatakan pelanggaran HAM. Karena kita sudah sepakat bahwa di Indonesia tidak ada pelanggaran HAM dilakukan TNI Polri. Jadi Pak Prabowo salah satunya yang harus tidak bisa antar kita internal kita mengatakan dia melanggar HAM. Apa dasar waktu itu, karena Pak Prabowo sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, jadi menurut saya penting sekali buat publik juga tahu dari perspektif lawyer yang satu-satunya lawyer yang menangani soal dugaan pelanggaran HAM ketika itu ya Prof. Apa yang waktu itu landasan hukum sehingga kemudian Prof bisa bilang bahwa ya nggak ada pelanggaran HAM di tahun 98 itu gitu. Kan misalnya waktu itu Pak Hendro Priyono masalah di Lampung kan, jadi Gatam itu kan karena ada pemberontakan, ada hal yang sesat yang kemudian dilakukan pemberesan, bukan pelanggaran HAM, ya. Kan waktu dulu memang kayak hal-hal yang sifatnya politik yang kayak makar, itu kan TNI yang pegang. Kan belum, polisi kan tahun 2000, itu kan tahun 89. Masih bersama-sama dengan TNI ya waktu itu ya. Itu kan tahun 89, pas terus udah tuh penembakan Trisakti. Itu semua udah saya bahas semuanya. Dan kemudian itu ada lagi Pak Prabowo dibilang ada Chinese dan sudah diklarifikasi itu tidak benar. Jadi kalau jadi Prof Elsa itu berarti
sudah sangat terbiasa hadir di antara kontroversi, perbedaan pendapat. Jadi ketika ada kasus Vina dan Prof jadi perbincangan di dunia maya gitu ya oleh para netizen, emang udah dari dulu begitu Elsa Syarif terbiasa menghadapi kontroversi, dituduh macam-macam dan lain-lain. Nggak merencanakan sesuatu, tapi dalam penanganan perkara itu yang terjadi yang saya harus jalani gitu. Dan Prof nggak apa-apa gitu. Nggak Itu apa-apa. menjadi resiko pekerjaan. Tapi agak deg-degan, tapi pokoknya modalnya kita harus senyum ya, jangan walaupun kadang-kadang omongan-omongan pejabat tuh kadang nyakitin kita ya. Padahal kan kita nggak mengganggu mereka. Dan itu saya bilang harusnya pejabat nggak, kalau tidak sependapat tidak perlu menghina kita. Kalau sekarang omongan netizen, Prof? Kan netizen, dia bukan pejabat. Netizen kan terserah omongan dia. Kita kan nggak ngerti siapa dia, apakah dia sekolah, tidak sekolah, orang hebat atau dia kan kita nggak tahu ya. Diemin aja. Tapi Prof baca-baca nggak sih komen-komen netizen, Prof? Baca. Karena kenapa saya baca? Saya akan mencari poin-poin yang mana itu poin dari pihak lawyer atau fakta dari terpidana, sehingga saya catat, saya suruh save dan itu. Oh, justru Prof dapat insight itu juga dari netizen ya, dengan caranya juga memberikan inspirasi kepada Prof untuk bisa berpikir. Oh gitu ya. Oh, jadi Prof masih scroll ya walaupun media kadang-kadang sosial gitu ya. Bacanya nyakitin juga karena maki-maki gua, tapi ya nggak apa, itu risiko lah. Yang penting ada, kalau maki melulu nggak ada ininya, poinnya saya nggak baca, saya stop terus yang lain gitu. Tapi kita harus baca, jangan nggak baca. Oh gitu ya justru. Oh justru Prof mendorong ya udah baca aja nih netizen bilang apa gitu ya. Oh justru penting ya Kan Prof? ada hal-hal yang penting itu. Iya sih, netizen itu kan selalu dengan banyak perspektif ya Prof ya. Jadi betul, kami juga sebagai konten kreator, news kreator nih Prof, banyak sekali juga dapat insight-nya dari komen netizen gitu ya. Oh jadi sekarang Prof sudah sering menggunakan media sosial ya kan? Buka-buka. Walaupun masih gaptek ya. Oh gitu ya. Jadi kalau buka media sosial dibantu di siapa? Nggak bisa, udah Tinggal ada. klik tinggal klik aplikasinya Iya. gitu. Terakhir Prof, pesan buat para lawyer muda atau mereka para akademisi hukum, karena banyak nih nanti nih yang suka berorganisasi, pengusaha juga gitu. Mungkin pesan kepada generasi muda nih Prof, supaya karena banyak yang mungkin gak akan memilih posisi seperti Prof, mau berada di pihak yang mungkin dipersalahkan, disalah pahami ya, dijudge gitu ya. Apa pesan Prof? Ya saya sampaikan bahwa kita harus bekerja dengan jujur dan punya skill yang baik. Ya dengan banyak membaca. Jangan dengar ini tapi dengar berita tapi nggak pernah dikonfirmasi dengan aturan hukumnya. Kan banyak orang berani ngomong tapi salah. Malu kan. Jadi dan juga jangan memanfaatkan kasus klien untuk mempopulerkan diri sendiri. Itu jadi nanti bisa salah, bisa nanti terjebak ya. Kadang-kadang bisa selamat, kadang-kadang banyak yang tidak selamat karena kita terlalu over untuk membesarkan diri kita. Kasusnya ini padahal tidak demikian, jadi kita mengeksploitasi kasus. Itu nggak boleh banget. Kalau kita populer, ya otomatis kita akan populer dengan caranya kita menangani bekerja kasus dengan baik. Ya, itu jadi branding. Branding itu tidak bisa instan. Coba perhatiin deh, branding itu nggak bisa instan. Memaksakan diri branding diri kita. Otomatis aja kalau misalnya kita melakukan pekerjaan dengan baik dan kita simpati sehingga orang akan bilang saya nanti kalau jadi punya kredibilitas ya. Ada kasus sama dia deh. Gitu. Jadi tanpa harus menjual diri dengan sendirinya. Terus dia tuh supaya kelihatan gagah, kelihatan pemberani. Orang lain dimaki-maki belum tentu, bukan keras.
Belum tentu klien, calon klien lihat, serem banget nih orang, gitu. Nah, ini saya tadi bilang itu udah kalimat udah pertanyaan penutup. Saya jadi ingat nih gara-gara Prof bilang tadi. Hari-hari ini kan banyak sekali Prof yang kayak kasus Agus ya kan di antara para lawyer saling melaporkan gitu ya. Ini gaduh sekali karena sekarang udah eranya media sosial. Prof, pendapat Prof soal itu gimana? Ya saya bilang kita jaga mulut kita adalah harimau kita. Jadi ini kan cuma karena emosi terus ngomongnya nyemprot sana nyemprot sini, sebetulnya nggak perlu. Ya kalau misalnya ada apa ya kita proses aja secara hukum, nggak usah kita ini image-imagean segala rupa, karena hal-hal itu akhirnya kan semuanya pengen pansos. Nah pansos itulah yang jadinya mencelakakan kita gitu. Gitu ya. Prof, terima kasih banyak udah menerima saya dan cerita mengenai bagaimana kesibukan Prof. Ada banyak sekali yang mungkin bisa diambil oleh generasi muda, Prof. Karena kan kalau yang udah tua pernah muda, kami yang masih muda belum pernah tua. Jadi tentu banyak sekali pelajaran yang perlu kami dengarkan dari perjalanan Prof. Makasih ya Prof, sehat selalu ya. Terima kasih.